Kita semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur minggu ini minggu yang sangat spesial.
Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Biarlah ini juga menjadi kerinduan setiap kita untuk kita makin menikmati persekutuan yang sangat luar biasa dahsyatnya bersama dengan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Di tengah-tengah kita juga hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Sugiyarto. Ya, dan hari ini bersama dengan istri dan ketiga anak-anaknya yang mungkin siang nanti akan bersama-sama dengan kita. Mungkin bisa bangkit berdiri Pak, yang kesekian kalinya kita kasih aplaus. Selamat melayani Pak Jimmy, Tuhan berkati Pak. Baik, kita akan bersama-sama persiapkan hati kita sebelum kita akan lebih lagi menikmati persekutuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari kita akan bersama bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan sepenuhnya ibadah kita di dalam pimpinan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita, rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk. Yang di bawah, shalom. Yang di atas, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mari kita sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat berkat kemurahannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan. Hiasi kehidupanku Dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mau sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik. Engkau baik Tuhan, di dalam hidupku. Kasih setiamu tak berkesudahan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, aku Pada saat ini, semuanya karena Yes. kasih-Mu. karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. terima kasih Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan. Yes. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau telah naik ke surga. Engkau telah menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Tetapi Engkau tidak melupakan kami. Engkau mengirimkan penolong-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Yang siap untuk memuji Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Hey.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku tak berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya menuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Na 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 na. kuasa-Mu La 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 la. bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Na 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 na. dari Kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat bisa senggol kanan kirinya, katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sahabatku. Sama-sama katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mata
akan selalu berada di sisiku. Amin. Kau sumber kuatku, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Kita selalu mendengar satu kata ini. Jadi kalau orang Kristen pasti tahu nih. Katanya adalah Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap pegang kata ini. Karena apa? Karena Tuhan adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Immanuel. Terima kasih Tuhan, karena Engkau setia. Mari sama-sama nyatakan, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel,
Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi dengan sepenuh hatimu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Tuhan kuatkan, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Pagi hari ini karena Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami. Karena itu kami tidak takut, kami tidak gentar, karena Tuhan ada beserta kami. Pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, apapun keadaanmu, ada Allah yang menyertai kita. Hari ini besarkan hatimu, hari ini bangkitkan imanmu bahwa kita tidak sendiri. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terus ada dalam setiap situasi kehidupan kami. Pagi hari ini kuatkan setiap kami dengan kebenaran-Mu. Hamba-Mu terbatas tapi kuat kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kobarkan api roh kami, bangkitkan iman kami Tuhan. Sehingga kami boleh menang, bahkan lebih daripada pemenang mengatasi setiap keadaan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih tim musik pujian, sekali lagi kita kasih tepuk tangan juga buat mereka. Sangat diberkati oleh pelayanan mereka. Terima kasih Bapak Pendeta Minggus, hamba-hamba Tuhan, majelis yang sudah memberi kesempatan hari ini saya boleh kembali di tengah-tengah saudara. Terima kasih juga Bapak Ibu Jemaat. Pagi hari ini saya bersuka cita kita bisa ibadah bersama-sama. Nah hari ini masih dalam rangka Pentakosta, tema kita adalah tenanglah hai jiwaku. Keluarga melawan bahaya era digital. Hari-hari ini kita ada di tengah era digital saudara. Kemarin tetangga saya itu buka gerobak itu ya, jualan es teh. Sekarang kan baru booming ya. Atau kemarin saya lihat di jalan-jalan sama seperti di Jogja ya. Orang-orang jual kopi pakai sepeda motor,
pakai mobil ya, di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Dan kalau diperhatikan sekalipun itu usaha kecil, pembayarannya mulai non-tunai. Semua harus pakai QRIS, betul? Nanti lama-lama orang ngamen pun pakai QRIS. Kalau nggak punya QRIS nggak bisa ngamen, saudara. Nah persoalannya kita begitu tergantung sama yang namanya internet. Ya, kemarin ada polisi itu ya, Parengkuan atau siapa yang kadang diwawancara soal konspirasi global. Dia berkata bahaya banget. Apapun ya, sekarang kita mau transfer pakai aplikasi bank kita, apapun bank saudara, harus hidupin location dulu. Harus hidupi lokasi dulu saudara. Memang satu sisi biar akurat, tapi sisi yang lain, setiap kali kita mau transaksi dimanapun, kalau itu dikuasai antikris, andai saja, mereka tahu tempat di mana kita berada. Nggak bisa sembunyi lagi saudara. Itulah era digital. Apa sih pengertiannya? Era digital, kita hidup di masa era digital saudara. Era digital itu Bapak Ibu adalah zaman, masa, di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Saya mau tanya yang di atas, yang di bawah, berapa banyak hari ini bawa handphone, boleh angkat handphonenya tinggi-tinggi. Biasanya kalau handphonenya ketinggalan panik enggak? Panik Pak, enggak bisa ngapa-ngapain nanti. Kita enggak terpisahkan, kita bisa terpisahkan dari Alkitab, tapi rupa-rupanya kita itu susah sekali, apalagi yang generasi muda, keluarga-keluarga muda, kita susah banget terpisah dari gadget kita. Dan kita dapat informasi begitu mudah, saudaraku. Andai kata saya pagi hari ini mau kirim ke majelis yang ada di Jogja, saya tinggal rekam pakai HP saya, jalannya ibadah, saya send pakai WhatsApp, mereka bisa lihat. Tapi bayangkan zaman dulu, saudara, ya. Yang namanya kamera masih pakai film, kalau motret harus direndam dulu, dicetak dulu, habis itu dipaketkan, baru sampai informasinya. Nah sekarang tuh informasi begitu cepat. Kalau ibu-ibu andai kata di pasar gitu ya, mau beli sayur atau mau beli sesuatu, tinggal di video, bener nggak? Misal kita mau masak nih ya, 5 roti 2 ikan, tinggal di video, cocok nggak nih dagingnya? Cocok nggak sayurnya? Semua serba mudah. Tapi perlu diingat, yang tersebar dengan cepat itu bukan hanya yang baik-baik saja. Tapi pengaruh yang tidak baik di era digital ini juga cepat tersebar. Berapa banyak saudara, kadang saya itu ngeri ya. Kalau saya misalkan pakai aplikasi Office gitu kan, kadang kan di Android itu ada iklan. Iklannya apa yang sekarang lagi ngetren? Laki-laki sama perempuan fotonya dijejerin terus ciuman. Betul nggak? Nah bayangin kalau yang lihat itu anak kecil. Bayangin kalau yang download itu anak kecil saudara. Oh zaman dulu orang mau pornografi itu malu-malu. Mau pinjam video malu-malu. Zaman sekarang anak SD di Reels, di TikTok bisa akses kapanpun dengan begitu mudah. Itulah bahayanya era digital. Nah kita lihat apa sih dampak negatif era digital. Pertama, penurunan waktu berkualitas sama keluarga. Coba ya, nanti sepulang dari gereja, saudara makan soto kerbau, saudara makan apa, semuanya kalau diperhatikan asik sama handphonenya masing-masing. Suami istri satu kamar, suami istri nonton TV bareng, semuanya asik dengan handphonenya masing-masing. Waktu berkualitas kita turun saudara. Anehnya di gereja kami, saya juga tegur jemaat, ada satu jemaat itu bapak-bapak, tiap kali dia ibadah online Facebook saudara. Foto sana diupload, foto sana diupload. Fokusnya bukan ibadah, tapi fokusnya update status dulu. Nah saya berdoa di tempat ini nggak terjadi ya. Yang kedua, berkurangnya interaksi langsung saudara. Kami mendapati di gereja hari-hari ini, saya nggak tahu kalau di Kudus seperti apa. Dulu jiwa baru itu kalau mau dikunjungi, wih seneng banget. Mereka kasih nomor handphonenya. Kalau dari gereja datang mereka siapin makanan kecil, minuman. Mereka jamu dengan antusias saudara. Nah belakangan ini kalau kami survei, banyak jiwa baru itu sering kasih fake number. Nomornya palsu saudara. Orang sekarang nggak suka dihubungi, ketemu langsung nggak suka, kalau bisa chat saja.
Kalau bisa WhatsApp saja, mereka males ketemu langsung. Terus apalagi paparan konten negatif. Yang saya katakan kadang buka aplikasi, iklannya yang seperti itu dilihat anak-anak. Kebergantungan teknologi. Nah, tadi pagi jam 3 saya sudah terbangun saudara, lalu persiapan lagi ada hal-hal yang saya update di khotbah ini. Tapi saudaraku, internet saya agak susah gitu kan. Nah, baru bisa tadi ketika di ruang kita doa bersama itu baru bisa terupdate saudara. Kita begitu tergantung sama yang namanya internet. Sekolah pakai internet, ibadah streaming pakai internet, semua pakai internet saudara. Lalu apa? Potensi gangguan mental. Mungkin Bapak Ibu ada yang follow ya. Ini psikolog muslim yang namanya Ibu Aisyah itu ya. Seringkali dia bicara tentang suami dan istri. Nah, suatu kali kenapa banyak orang sekarang tuh stres, banyak bapak-bapak stres. Zaman manusia purba dulu, kalau mereka udah makan malam, mereka akan naik ke atas gunung batu. Lalu mereka akan tenang, menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, memproses berbagai tekanan informasi kehidupan yang mereka terima sepanjang hari. Tadi berburu, tadi dikejar dinosaurus mungkin seperti itu. Tapi sekarang saudara, habis itu kalau sudah gelap, tidur. Tapi sekarang ini saudara, mau kapanpun 24 jam, TV itu online terus, Instagram, dan sosmed yang lain online terus saudara. Akhirnya apa? Otak kita kebanjiran berita saudara. Yang harusnya sehari cuma sekian sekarang, apalagi makin di-scroll, beritanya makin masuk. Dan kita sesungguhnya tidak didesain, tidak dirancang untuk banjir informasi seperti itu. Makanya hari-hari ini banyak orang depresi, banyak orang cepat capek, ya karena kita banjir informasi saudara. Menyempitnya lapangan kerja. Di Jerman pembicara, pengkhotbah sudah diganti AI. Di Inggris, di London sekarang perkuliahan S2 sudah AI dosennya. Nah kalau semua diganti AI, kita nganggur saudara. Betul? Belum lagi bullying serta ujaran kebencian ya. Sekarang orang itu nggak kenal, nggak ngerti rumahnya anak kita, bisa pakai WhatsApp di call, bodoh lu, orang tuamu gini. Nah kita nggak bisa membatasi itu saudara. Tapi bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Immanuel, Tuhan selalu memberi ketenangan di era apapun yang kita hadapi. Amin. Sesungguhnya kita mulai ayat 7-8-9 saudara. Nggak ada di PowerPoint, it's okay. Tapi saya akan bacakan mulai ayat yang ke-5 dan ke-6. Kenapa sih Daud tidak goyah walaupun banyak tekanan situasi yang gelap dalam hidupnya? Karena ini, ayat 5 dia berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saudara, ada berbagai tafsiran, tapi saya baca salah satunya ketika Daud ngomong seperti itu, dia bayangkan suku Lewi, saudara. Semua suku di Israel itu dapat warisan tanah. Tapi ketika giliran suku Lewi, Tuhan berkata seperti ini, kalian gak dapat tanah, kalian dapat aku. Bayangkan kalau papa mama kita berkata, nak, ko, dek, masmu, kakakmu, kokomu dapat ruko. Yang adikmu dapat rumah, tapi warisanmu adalah papa dan mama. Banyak dari kita mungkin berkata, kok enggak enak, kok enggak adil. Tapi Daud ngerti bahwa Tuhan itu sumber segalanya. Dia mungkin enggak dapat yang lain, tapi kalau warisannya itu adalah Tuhan. Kalau yang terpenting dalam hidupnya adalah Tuhan, dia punya segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan saya pagi hari ini sebelum kita masuk lebih lagi, apa sih yang terpenting dalam hidup saudara? Apa sih yang setiap pagi kita buka terlebih dahulu? Apakah setiap pagi kita ketemu dulu sama Tuhan? Atau setiap pagi kita buka dulu Instagram kita? Apakah setiap pagi kita isi dengan firman terlebih dahulu karena kita nganggap ini yang paling penting? Atau kita isi dengan berbagai berita, Raja Ampat mau jadi tambang nikel. Anak saya yang kelas 5 SD ditanya mamanya, kenapa statusmu ikut demo Raja Ampat?
Ya itu banyak yang demo sama presiden. Ini kelas 5 SD saudara ya, anak saya yang cewek. Saya juga ikut-ikut demo. Tuh anak kecil pun bisa seperti itu saudara. Nah, kenapa banyak orang itu yang terpenting di dalam hidupnya bukan Tuhan? Pak, saya nanti ibadah kedua ya. Kenapa? Buka toko dulu Pak. Nanti kalau yang terpenting buat saudara mungkin bukan Tuhan. Tapi pagi hari ini dari Daud kita tahu Tuhan adalah miliknya yang paling berarti. Maka sekarang lanjut ayat 7 sampai 9. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Lihat luar biasa ayat 8. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita walaupun ngalamin tekanan. Karena dia lihat, ada Tuhan. Ketika mungkin dia menghadapi Goliat, kenapa enggak takut? Ada Tuhan. Ketika dikepung oleh musuh, dikejar-kejar Saul, dia enggak takut. Kenapa? Dia selalu lihat, ada Tuhan. Daud selalu memandang Tuhan. Dan jiwaku bersorak-sorak, tubuhku akan diam dengan tentram. Nah saudara, Mazmur 16 ayat 7-9 ini, 7-9 ini menunjukkan betapa Daud itu mengucap syukur. Kenapa? Karena sekalipun dia mengalami masa tergelap, tersulit dalam kehidupannya, tapi Tuhan tetap ada di sisinya. Tuhan tetap ada dekat dia. Maka ada nasihat. Berapa kali Daud lolos dari kejaran Saul, saudara? Kenapa? Ada nasihat Tuhan. Selalu ada bimbingan. Berapa kali Daud harusnya kalah perang, tapi dia menang karena ada bimbingan Tuhan. Selalu ada perlindungan. Ketika Absalom memberontak, nyaris saja Daud mati saudara, diberontak anaknya sendiri. Tapi selamat karena ada perlindungan Tuhan. Apalagi ada ketenangan, bayangin dikejar-kejar, mau dibunuh. Tapi dia tetap punya ketenangan. Kenapa? Karena dia selalu jaga fokusnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana keluarga kita di tengah bahaya era digital ini, kita juga bisa tetap damai, tetap tenang. Ada beberapa hal saya mau bagikan. Yang pertama, dengarkan nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Mazmur 16 ayat 7 saya ulang lagi, aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah saudara, Daud itu menganggap Tuhan penasehat. Ketika banyak tekanan, ketika situasi membingungkan. Daud melihat Tuhan sebagai penasehat di dalam hidupnya. Dia dengarkan firman Tuhan. Dia terima masukan dari Tuhan. Dan akhirnya apa? Karena dia terbiasa mendengarkan firman. Dia terbiasa bersekutu sama Tuhan. Akhirnya bukan Tuhan saja yang mengajari dia di situasi susah. Tapi hati nuraninya kebentuk saudara. Kalau kita biasa mendengarkan orang yang jahat, hati kita akan terbiasa melihat kejahatan itu normal. Tapi kalau kita biasa mendengarkan kebenaran, maka kita akan sensitif. Ketika ada berita hoak, kita ngerti ini enggak benar nih. Ketika di gereja ada masalah, kita bisa melihat dengan jernih. Karena hati kita terbiasa diisi dengan kebenaran. Malam itu bisa melambangkan waktu yang gelap. Malam di zaman itu enggak ada lampu sehingga semuanya serba enggak pasti. Tapi Daud berkata, Tuhan menasihati aku. Dan hati nuraniku mengajari aku, menasihati aku apa yang benar. Nah saat ini saudara, di tengah berbagai tantangan di era digital ini, di tengah berbagai ketidakpastian. Pak, sekarang kenapa ya preman yang berkuasa? Kadang tentara saja di jalan harus ngalah sama preman, Pak. Ini belum lagi Raja Ampat, belum lagi ekonomi, Pak, yang memburuk. Sebetulnya kita ini dalam rencana Tuhan enggak? Semakin kita melihat dunia, kita akan makin bingung. Dan kita akan makin loyo, letih, lesu karena melihat semuanya tidak sedang baik-baik saja. Mungkin saudara berkata, Pak enak Daud kan zaman dulu masalahnya enggak serepot sekarang. Sebetulnya sama saja. Kita hidup di masa lalu, kita hidup di masa kini, tantangannya ada sendiri-sendiri. Tapi apa yang kita bisa pelajari dari Daud yang pertama adalah
izinkan kalau Anda mengalami kebingungan, tantangan, izinkan Tuhan jadi penasehat yang utama. Jangan cari yang lain dulu, jangan baca berita dulu. Jangan lihat nasihat orang-orang dulu, kalau kita sudah mentok dan bingung, baru Tuhan bimbing saya. Saya juga mau arahkan kebiasaan kita, saudara. Hari-hari ini saya ajak jemaat di Jogja, tiap hari ya kita pakai program di Alkitab Bible, itu tiap hari baca sekian pasal, perjanjian baru kita habisin. Ketika setiap jam 4:30 pagi saya bangun jam 4, gak buka yang lain dulu. Yang pertama dibuka Alkitab dulu. Programnya tuh Alkitab dulu. Nanti kalau sudah didasari firman, diisi dengan nasihat firman Tuhan, diisi dengan pengajaran Tuhan, baru hadapi berita-berita. Tapi coba Bapak Ibu balik, dengerin berita-berita, scrolling Facebook, lihat ada pembunuhan, lihat ada ini. Habis itu, apa yang Anda rasakan? Loyo, tawar hati, takut menghadapi kehidupan. Tapi hari ini coba pastikan Tuhan itu jadi penasehat utama dalam hidup kita. Pastikan firman-Nya menuntun kita dalam menghadapi kebingungan. Amin saudara? Amin. Nah, next. Mazmur 119 ayat 19, Daud berkata, aku ini hanya pendatang di bumi. Saya di Kudus, ini pendatang saudara. Kemarin kebalik ya, GPS-nya nuntun ke depan, lalu pintunya ditutup nih. Lewat mana? Terus cari jalan muter lagi, lewat belakang saudara. Kenapa? Karena pendatang, gak ngerti jalan saudara. Tapi Daud berkata, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Justru karena kita tuh gak maha tahu. Maka di setiap pilihan kehidupan kita butuh Tuhan. Ketika saudara mau buka toko, ketika saudara mau ambil barang, sedikit apa banyak, nanti habis gak, Anda butuh Tuhan. Ketika saudara studi, ketika saudara menghadapi tantangan dalam pekerjaan, ada orang-orang yang mungkin gak suka saudara. Kita harus bagaimana? Kita perlu tuntunan Tuhan. Karena itu pastikan Tuhan jadi penasehat kita. 2 Timotius 3, 16, 17, seluruh kitab suci, seluruh Alkitab diilhamkan Allah dan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, saya dan saudara, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dunia kita makin buruk, dunia kita makin jahat. Tapi kalau setiap hari kita dinasihati Tuhan, setiap hari kita dituntun firman, setiap hari di era digital, kita tetap bisa memilih yang benar. Amin. Sekalipun gadget, tapi kalau makan taruh, semua bersekutu bersama keluarga, semua fokus sama Tuhan. Kalau ibadah non-aktifin, biar kita bisa sepenuhnya bersekutu menyembah Tuhan. Itu yang akan menerima tuntunan. Tapi kalau kita ibadah, kita nggak fokus, pulang nggak dapat apa-apa saudara. Besok Senin sudah menghadapi tantangan era digital lagi. Kita perlu firman setiap hari. Kita perlu nasihat Tuhan setiap hari. Amin. Next. Nah suatu kali ada pendeta tanya sama AI ya. Saudara bisa coba pakai nanti ya, jangan sekarang. Pakai HP-nya masing-masing. Apa sih yang iblis akan lakukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan? Jawaban AI seperti ini. Iblis akan membuat kita hari-hari ini bukan digoda dosa supaya kita jauh. Bukan digoda dengan wanita, bukan yang lain. Tapi yang utama yang iblis sedang lakukan adalah membuat kita sibuk sampai kita nggak dekat sama Tuhan. Membuat kita sibuk sehingga kita nggak dekat sama suami, sama istri, sama anak-anak. Itulah yang iblis lakukan. Iblis membuat kita sibuk sehingga nggak sempat doa, nggak sempat baca firman. Kemarin ada teman saya berkata, sudah tahu belum? Tahu apa? Sekarang bukan hanya gereja 1 jam saja. Ini mau ada gereja 15 menit saja. 5 menit nyanyi, 5 menit khotbah, 5 menit persembahan saudara. Saya tanya kenapa ada seperti itu? Biar pengusaha-pengusaha yang sibuk tetap bisa ibadah. Nah pertanyaannya kita tuh yang menyesuaikan sama Tuhan atau lama-lama Tuhan yang harus nyesuaiin kita. Hari-hari ini hati-hati saudara. Jangan sampai kita itu yang membuat Tuhan menyesuaikan kita. Tapi mari kita ikuti tuntunannya sehingga kita bisa tetap terang di tengah era digital ini. Next. Yang kedua, berfokus pada Tuhan dan kebenarannya. Mazmur 16 ayat 8.
Aku selalu, coba semuanya atas bawah katakan selalu. Selalu tuh artinya kadang-kadang atau terus menerus. Saya selalu makan tiap pagi, berarti tiap pagi saya makan. Kalau saya selalu berhadapan dengan Tuhan, berarti Daud tuh menghadap Tuhan cuma hari Minggu, cuma hari Sabat, atau setiap waktu. Setiap waktu, selalu. Begitu lihat dunia takut, dia lihat Tuhan lagi. Begitu lihat Saul dia khawatir, dia pandang Tuhan lagi. Begitu lihat Goliat yang tinggi besar, dia takut ragu, dia pandang Tuhan lagi. Itulah yang membuat dia tetap kuat. Ketika ada berita yang menakutkan, ketika ada godaan di era digital, siapa yang Anda pandang? Kemana fokus Anda? Ada jemaat saudara, tiap hari itu ke gereja lihat CCTV terus karena dia pengusaha banyak. Jadi ibadah itu enggak fokus khotbah, lihat ada yang maling enggak, ada yang gini enggak, ada yang gini enggak. Fokusnya pada ketakutan, fokusnya pada kekhawatiran, fokusnya bukan pada Tuhan. Nah saudara, kata yang dipakai di situ itu adalah safah bahasa Ibrani. Artinya apa? Terus menerus membandingkan dirinya sama Tuhan. Bukan ingin jadi Tuhan, tapi lihat gini. Oh yang betul tuh seperti itu. Diriku benar enggak ya? Oh Tuhan kalau menghadapi masalah kayak gitu. Tuhan kalau ngampuni kayak gitu. Aku sudah belum ya ngampuni. Terus menerus Daud cek dirinya sudah sesuai Tuhan. Oh Tuhan belok kanan. Aku sedang belok kanan enggak? Oh Tuhan suruh aku sabar. Aku sedang sabar enggak? Dia terus menerus cek hidupnya. Di tengah ketidakpastian supaya dia tetap satu jalan, satu tujuan, satu arah sama Tuhan. Di tengah kebingungan era digital, di tengah banyak berita, yang mana yang benar, yang mana yang salah, kita nggak ngerti. Tapi terus cross check sama Tuhan. Amin. Terus di perjanjian baru itu dikutip lagi saudara, di Kisah Para Rasul ya. Tapi kata yang dipakai itu adalah proriso, yang artinya sejak awal menetapkan pandangan. Kalau saya lihat ke sana terus, walaupun saya di sini tetap lihat sana. Walaupun saya di sini tetap lihatnya di sana. Saya enggak menyimpang ke kanan, saya enggak menyimpang kiri. Sekali saya lihat Tuhan, saya pandang Tuhan. Ada godaan di kanan, ada godaan di kiri, ada panggilan dari belakang. Saya tetap fokus kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Kenapa hari-hari ini kita ketakutan di era digital? Lihat Tuhannya kadang-kadang. Fokus ke Tuhannya kalau lagi longgar. Kebanyakan lihat apa? Dunia. Kebanyakan bukan dengar firman. Kebanyakan dengar apa? Berita negatif. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itu yang membuat kita tertekan. Itu yang membuat pikiran kita ikut jadi jahat. Itu yang membuat kita melakukan hal-hal yang buruk. Tapi hari ini saudara, terus menerus cek apakah diri kita masih sesuai Tuhan atau tidak. Yang kedua, sejak awal tetapkan. Banyak orang itu ngalir. Ya nanti kalau ada yang nawari ke kanan, ya saya coba. Nanti kalau di tengah jalan ada yang ngajak ke kiri, oke lah kita ngalir saja. Tapi Daud beda, dia punya prinsip. Sekali ikut Tuhan, siapapun yang mencoba mempengaruhi, saya tetap lurus ikut Tuhan. Makanya enggak tergoda karena sejak awal dia sudah setting matanya, setting hatinya untuk lurus. Kadang kita tergantung. Kalau tawarannya enggak menarik, saya setia. Tapi kalau godaannya menarik, tunggu dulu Tuhan. Mari mulai hari ini tetapkan hati kita seperti Daud. Sehingga sejak awal, wah aku enggak main-main pornografi. Ada godaan pun, ada iklan pun, no way. Tapi kalau sejak awal, ya sedikit-sedikit enggak apa-apa lah. Pasti jatuh lagi saudara. Sadar? Mari mulai hari ini kita berubah sungguh-sungguh ya saudara. Jadi Daud tidak goyah karena selalu terus-menerus mengarahkan pandangannya kepada kebenaran. Nah bahayanya apa? Lawannya apa ini? Relativisme. Sekarang saudara dengar khotbah itu bingung. Ada khotbah yang over hyper grace. Dosamu apapun, Tuhan sayang kamu, Tuhan ngampuni kamu. Kamu pasti diterima, mau cerai, mau enggak, Tuhan terima kamu terus. Khotbah yang satu saudara, kemarin kami ulang tahun gereja, ada teman saya telepon, yakin enggak tuh seluruh jemaatmu masuk surga? Belum tentu loh seluruhnya masuk surga. Yang satunya
serba perfect. Kalau kita nggak berjuang sendiri, sekalipun Yesus sudah selamatkan, nanti nggak selamat. Kita bingung yang mana. Tapi hari ini saudara, di tengah relativisme, orang ngomong benernya masing-masing. Satu yang benar apa? Tuhan. Satu yang paling benar apa? Firman. Dengar khotbah orang nggak salah, nonton YouTube nggak salah saudara. Tapi pernahkah saudara baca Alkitab langsung? Jangan hanya suka nonton khotbah orang, tapi buka Alkitab langsung nggak pernah. Kemarin Profesor Stella Christy ya, Wakil Menteri Pendidikan, dia berkata, itu ChatGPT itu bohong-bohongan. Dia masukin data palsu, ChatGPT terima saudara. Apalagi kita para pembicara jangan sampai buat khotbah pakai AI. Ya kalau benar, kalau salah. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Kita diajar percaya sama AI saudara. Kita diajar untuk khotbah tuh yang lembut-lembut. Nanti kalau nggak lembut jemaatnya kabur. Lalu apa yang jadi? Kemarin selesai ibadah 2 minggu yang lalu ada jemaat berkata, Pak, kalau khotbah tuh jangan nembaki orang toh Pak. Loh saya tuh nggak nembaki saudara. Betul-betul apa yang ditulis di Alkitab itu yang saya khotbahkan, nggak ditambah, nggak dikurangi. Tapi kenapa Pak saya rasanya ditembaki? Memang firman Tuhan berbicara. Nah terkadang kita harus khotbah yang halus, yang nggak menyinggung orang. Tapi suatu kali Tuhan tegur kita. Tuhan tegur kita keras, kita akan berkata, itu bukan suara Tuhan. Karena kita terbiasa dengan yang halus. Ketika Tuhan ngomong beneran, kita berkata, itu bukan suara Tuhan. Suara Tuhan bisa lembut, tapi suara Tuhan juga bisa keras. Hari ini saudara, buka hati sungguh-sungguh untuk Tuhan bekerja. Amin. Amin. Pegang kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Yang terakhir ayat 9. Ini hasilnya. Ketika jadikan Tuhan penasehat, Tuhan pembimbing, ketika kita terus-menerus fokus pada Tuhan dan kebenarannya. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, tubuhku akan diam dengan tentram. Ada sukacita, ada sorak-sorai keyakinan di tengah ketidakpastian. Bahkan ada ketentraman, ada yang hari-hari ini susah tidur. Ada yang hari-hari ini sudah di tempat tidur, pikiran ini, pikiran itu. Karena terlalu banyak yang masuk yang dari dunia. Dengarkan nasihat Tuhan, fokus terus memandang Tuhan. Khawatir, pandang Yesus lagi. Takut, pandang Yesus lagi. Ragu, baca firman lagi. Lakukan itu. Maka di tengah berbagai tantangan, kita tetap akan bisa fokus sama Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau hari ini Tuhan jadi penasehat di tengah kebimbangan. Berapa banyak yang mau hari ini kita fokus, punya gadget gak apa-apa. Punya banyak bisnis kesibukan, it's okay. Tapi saya mau fokus sama Tuhan dulu. Ada yang mau seperti itu? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik WL. Kita pujikan yang tadi ya, Immanuel saja ya. Jadi gak jadi lingkupiku, tapi Immanuel. Mari fokus sama Tuhan saudara, waktu kita gak banyak, saya gak lama. Tapi coba di waktu yang singkat ini fokus sama Tuhan, karena Tuhan sanggup menjamah hidup kita. Ini hari Pentakosta, buka hati lebar-lebar. Bangkitkan iman, ayo kembali sama Tuhan. Sedikit waktu dari Tuhan, sedikit rema dari Tuhan akan mengubah hidupmu seluruhnya. Mari kita datang pada Tuhan. WL bisa bantu nyanyikan ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Dia setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
saudara yang berdoa bahasa Indonesia, bangkitkan rohmu. Tuhan lawat Tuhan. Oh, di tengah kebimbangan, di tengah ketidakpastian, terangi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bimbang dalam usaha, yang sedang bimbang di dalam rumah tangga, pagi hari ini Tuhan memberikan rema. Pagi hari ini Tuhan memberikan terang-Mu Tuhan. Mari jamah Tuhan, mari jamah yang ketergantungan media, yang terikat setiap waktunya, dibuat sibuk sehingga nggak sempat sama Tuhan. Mari Tuhan hari ini ada kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat pornografi, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi Tuhan, urapi Tuhan, urapi Tuhan, mengalir Tuhan, menjamah Tuhan. Oh, saya berdoa saudara, lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus, jamah Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Ya rata karana masyadara rata karana mata ya sora rata karana mata karana. Ya rata karana masyadara rata karana mata. Rata baba syera rata karana mata. Apimu membakar Tuhan. Kasih yang semula fokus kembali pada Tuhan. Kira dapat syadara malam. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Hati yang dikuasai ketakutan, iman Tuhan menggantikan. Iman kepercayaan pada Tuhan menggantikan setiap ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan, urapi Tuhan, tuntun Tuhan, terangi Tuhan. Terus bawa kami fokus pada Tuhan, fokus pada firman. Biar rata karena masyadara pada karena jamah Tuhan, jamah sampai kedalaman hati kami. Jamah Tuhan, jamah Roh Kudus. Lawat Tuhan, lawat Tuhan. Yang di atas, yang di belakang, pribadi lepas pribadi, yang sedang padam, kobarkan lagi Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan, Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Mari angkat kedua tanganmu yang terbaik sekali lagi. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Sorak-sorai bagi Dia, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu selesai diberitakan Tuhan. Tapi hari ini di tengah tantangan era digital, baik kami orang tua, kami anak-anak, keluarga yang mungkin hari-hari ini gak lagi dekat Tuhan. Tapi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan, biarlah terang nasihat Tuhan memulihkan keluarga kami, menyatukan. Fokus kami seringkali pada dunia, tapi biarlah mulai pagi hari ini fokus kami sama Tuhan. Dan tetap dan terus dan sampai akhir terus fokus sama Tuhan, semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama serukan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Telah ditebus
jalan kami. Shalom seluruh jemaat GI-Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Jimmy Sugiarto dari GBI Yogyakarta pada ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak. Diinfokan kepada segenap jemaat GI-Aku, akan diadakan HMN Concert bersama dengan The Daniels pada Sabtu, 28 Juni pukul 6 sore, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marcena Helen bertempat The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus paling lambat Minggu, 15 Juni. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 12 dan 26 Juni, jam 10 di ruang Serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai anak, serta rindu untuk mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Al-Masih Kudus, dapat mendaftarkan anaknya pada penyerahan anak yang akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi, di Ruang Ibadah Raya Lantai 2. Baptisan air periode kedua di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau Sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Akan diadakan camping sekolah minggu Camp Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi pada tanggal 23 sampai 25 Juni, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jumat, 13 Juni, jam setengah 5 sore, seksi persekutuan wanita akan mengadakan Women Bible Study dengan pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Juni jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga, Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian warta. Wow, puji Tuhan. Pagi hari ini sudah diberkati Tuhan. Amin ya. Ayo kita akan sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Baik, yang pertama saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam peribadahan kita di tempat ini. Kalau ada baik yang di bawah ataupun di atas bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Ibu majelis akan menyambut saudara. Baik, ada dua di bawah. Kita kasih aplaus. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kami berharap Bapak Ibu Saudara bisa menikmati berkat-berkat Tuhan
selama beribadah di tempat ini. Baik, kemudian yang kedua kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Juni. Dari tanggal 2 sampai dengan 8 Juni. Kalau ada bisa bangkit berdiri sekali lagi. Bapak Ibu Majelis akan memberikan kenang-kenangan. Baik, ada di bawah. Puji Tuhan, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Pak Minggus untuk berdoa. Puji Tuhan, mari kita terus menjadi saksi Kristus di hari-hari di depan, di tengah minggu. Keluarga kita kuat di era digital ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta Jimmy. Tuhan berkati tugasnya sebagai dosen dan juga sebagai gembala di gereja di Yogyakarta. Berkati keluarganya dan biarlah hidupnya terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan berkati satu persatu, biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus dan Tuhan berkati apa yang dikerjakannya, tambahkan sukacita, kesehatan, kekuatan dan berkat-berkat untuk keluarga. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik melalui persembahan langsung melalui kotak kolektor ataupun melalui persembahan digital. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah dengan tulus, dengan segenap hati membawa persembahan untuk datang di rumah Tuhan dan mendukung pelayanan yang ada. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Tanwanio, Ibu Rahel Markati, Ibu Sofi, Ibu Mayek, Ibu Tine, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oe Bianyo, Ibu Liepnio, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian Sebastian Naryanto, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Bing Cuan, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus. Tuhan berkati sahabat-sahabat kami ini, sembuhkanlah sakit mereka. Mereka yang lansia, Tuhan kuatkan iman mereka dan terus tertuju kepada Kristus. Keselamatan-Mu yang besar telah memberi mereka janji penyertaan Tuhan dan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa seluruh jemaat ini dari kecil sampai yang besar dalam studi mereka, dalam usaha mereka, dalam karir mereka. Biarlah Tuhan berkati satu persatu supaya mereka semua jemaat ini, kami semua semakin fokus, tertuju melakukan kehendak Tuhan. Dan di hari Pentakosta ini kami butuh Tuhan Roh Kudus memenuhi keluarga kami. Kami berdoa untuk kota kami berdoa untuk bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau menyelamatkan daerah di Raja Ampat yang karena kerakusan, keserakahan manusia. Dan di daerah-daerah yang lain ya Tuhan, supaya pemerintah ini sadar tentang lingkungan dan bagaimana kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa supaya lapangan pekerjaan boleh bertambah karena ada banyak orang yang mengalami PHK. Kami berdoa ya Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa untuk mencari solusi, mencari ide-ide yang baik supaya rakyat ini boleh sejahtera. Berkati
bangsa-bangsa yang ada supaya mencintai perdamaian, dan jadikanlah kami pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, mari kita berdoa dengan bersuara doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau merespon panggilan Allah untuk datang di rumahnya, untuk beribadah, untuk bersekutu dengan orang-orang kudus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkuasa berjaya